Selamat pagi semua, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, Mary. So, topik saya kali ini adalah berkenaan dengan kepercayaan adalah sesuatu kekuatan. Jadi saya sangat berbesar hatilah untuk berkongsi tentang topik ini, di mana topik ini saya rasa betul-betul banyak membantu saya dan juga saya dapat mendapat keyakinan, kekuatan dalam membina rangkaian. Jadi sebelum itu, saya mau ucap terima kasih. Ya, macam mana ni? Terima kasih kepada Elken. Saya rasa sudah since 98, sekarang sudah 20, year 2020, so it means saya sudah 22 tahun bersama Elken. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada syarikat Elken. Dan seterusnya sudah pastinya semangat Angsa Lord Elken yang telah membawa kita menjadi satu pasukan yang bersemangat dan juga menjadi satu pasukan yang bersemangat dan juga menjadi satu syarikat, membawa satu syarikat yang menuju ke arah wawasan. Ya, jadi itulah sebenarnya semangat Angsa Lord Elken yang sentiasa kita bawa di mana-mana saja. Oke. Jadi topik ini adalah satu topik yang saya rasa saya akan kongsi yang mana daripada pengalaman saya. Jadi sebelum saya teruskan topik ini, saya mau buat satu cerita. Oke, cerita ini saya rasa saya cubalah, tapi actually dalam cerita ini adalah dalam bahasa Inggris, tapi saya coba translate menceritakan dalam bahasa Melayu lah. Oke. Jadi sebenarnya topik ini ialah berkenaan dengan situasi seorang perniaga, ya, ahli perniagaan, di mana dalam situasi pandemik inilah, dalam keadaan kan dia punya perniagaan betul-betul menghadapi masalah dari segi keuangan. Jadi antara berani dan takut, sudah pastinya bila kita ada masalah keuangan, sudah pastinya semua cabaran negatif itu semua ada dalam pikiran. Jadi begitu juga berlaku kepada ahli perniagaan ini. Jadi setiap hari dia dapat telefon daripada bank, jadi semua dia punya supplier, dia punya pelanggan, semua cari sama dia. Kalau Anda lah dalam keadaan begini, apa kamu rasa? Memang terbelenggu, tertekan. Jadi sama juga dengan ahli perniagaan ini. Jadi satu hari dia keluar daripada rumah, dia pergi taman. So masa dia di taman tu dia tengah berfikir lah macam mana saya mau kasih up saya punya perniagaan, macam mana saya mau menyelesaikan masalah ini. Dan dia berfikir. Jadi tiba-tiba ada seorang tua lalu. Dan orang tua ini menegur dia dan orang tua ini bertanya, apakah masalah beliau? Jadi beliau pun ceritalah, saya ada masalah dalam perniagaan saya, dengan penuh sedih, dengan penuh sayu lah dia cerita dengan orang tua ini. Okey, jadi orang tua ini pun menengok dia cakap, saya rasa saya boleh tolong kamu. Orang tua ini cakap dengan dia lah. Jadi dengan penuh tanda tanya, ahli perniagaan ini pun heran. Kenapa tiba-tiba ada orang mau tolong dia? So orang tua ini dia terus bagi satu cek. Cek itu kamu tahu berapa nilai? 500.000. Dia bagi kepada ahli perniagaan. Dia kata, saya bagi cek ini dan kamu buat apa sajalah dengan cek ini, dia cakap. Jadi tapi dengan syarat, orang tua itu cakap, selepas 1 tahun saya mau jumpa Anda balik. Selepas 1 tahun. Bermaksud hari ini 11 hari bulan Desember 2020. Maksud dia tahun depan 11 hari bulan 12 2021. Saya mesti jumpa Anda di sini tempat yang sama. Okey, jadi orang tua itu pun lalu. Dia pun jalan. Jadi ahli perniagaan ni dia nampak, wah 500.000. Saya dapat begitu banyak, saya akan boleh menyelesaikan masalah utang saya dan saya boleh bina balik perniagaan saya. Lalu dia balik dengan penuh semangat,
dia simpan cek itu dan hari-hari dia nampak. Dan di sanalah dia mula ada keyakinan dia benar balik dia berjumpa dengan dia punya pelanggan, dia jumpa dengan bank, dia cakap saya punya perniagaan pasti akan berjaya. So selepas 1 tahun, memang dia jadi orang yang berjaya tahu. Jadi dia balik ke tempat yang dimana dijanjikan oleh orang tua itu. So dia tunggu dengan dia bawa itu cek. Sebab dia mau kasih balik itu cek. Tapi tiba-tiba itu juru rawat datang kepada ahli perniagaan. Dia cakap, saya sudah tangkap orang tua itu masuk di hospital orang gila. Kamu paham nggak ini cerita dia? Jadi maksud dia di sini kan, maksud dia itu ahli perniagaan dia tergelaklah selama ini, selama 1 tahun itu kan, dia begitu semangat bila dia nampak itu mock check. Jadi bermaksud di sini sama juga macam manapun keadaan Anda, tapi ada sesuatu benda yang mendorong, sudah pastinya Anda akan lebih berani dan lebih berkaya. Sama juga dengan cerita saya tadi. Oke, boleh paham? Jadi kita lakukan perkara yang kita percaya setiap hari. Kita tidak akan melakukan perkara yang kita tidak percaya dengan sepenuh hati. Apapun pekerjaan yang kita buat, kita mesti ada kepercayaan ya dengan sepenuh hati. Seperti juga orang ahli perniagaan tadi, dia sudah pun kira dia tidak ada semangat sudah tahu, tapi dengan mock check 500.000 itu dia percaya dan dia sepenuh hati dia melakukan pekerjaan dia balik. Dan oleh itu kita boleh pasti bahwa kepercayaan adalah suatu kuasa penggerak. Jadi itu adalah bila kita percaya, ia merupakan satu momentum untuk kita terus ke depan. Kepercayaan mampu menjadikan seseorang ataupun menggagalkan seseorang. Sebenarnya kepercayaan ini kan, kalau kita percaya kita gagal, maka gagallah kita. Tapi kalau kita percaya kita berjaya, maka kita pun boleh berjaya. Jadi ini adalah sebenarnya penekanan terletak pada paksi sama ada konsep kepercayaan itu antara positif ataupun negatif. Jadi mempercayai sesuatu tidak memerlukan sebarang kemahiran khusus, cuma memerlukan pertimbangan yang betul. Maksudnya kita tidak perlu ada kemahiran yang kita pandai belajar ataupun ada sijil. Ini sebenarnya tidak dikaitkan dengan kepercayaan. Sebenarnya adalah daripada diri kita sendiri. Jadi kepercayaan adalah sejenis sikap. Jadi bergantung kepada sikap kita. Kalau kita punya sikap percaya pada diri kita sendiri, sudah pasti kita akan menuju ke arah apa yang kita mau untuk berjaya dalam kehidupan. Jadi kepercayaan juga adalah sejenis pilihan. Jadi kepercayaan adalah suatu kuasa penggerak yang mampu menciptakan kejayaan maupun kegagalan. Jadi Elkan berjaya mencipta kisah kejayaan. Jadi kalau kita cakap pasal Elkan, sebenarnya Elkan begitu ramai ya mendapat manfaat daripada segalanya. Nanti saya akan kupas satu persatu. Jadi kisah kejayaan yang tidak terkira disebabkan Elkan memberi konsep kepercayaan yang betul. Lebih 100 orang jutawan yang dilahirkan di Elkan. Ya, itu sebabnya Elkan memang seorang kilang jutawan ataupun kilang melahirkan orang yang biasa boleh menjadi orang yang luar biasa. Jadi disebabkan warga Elkan mempercayai dan mengamalkan budaya pendidikan sistem, maka kita mampu terus mengemudikan dalam industri MLM. Jadi di Elkan sebenarnya ramai yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Ada yang berpendidikan tinggi, ada yang engineer, ada yang ada yang profesional lah. Tapi macam saya ini orang yang biasa. Tingkatan 5 pun dapat result yang tidak baik. Jadi sebenarnya di Elkan yang paling penting adalah kita ikut pendidikan sistem. Di Elkan kita ada sistem pendidikan. Jadi bila kita belajar,
kita banyak belajar, kita ulang-ulang belajar, maka kita di sana dapat menimba ilmu. Jadi tidak pandai, jadi pandai. Jadi tidak tahu, jadi tahu. Itulah kelebihan sebenarnya budaya pendidikan Elken. Jadi kita mesti amalkan budaya belajar. Bila kita belajar, maka kita akan banyak mendapat mendapat ilmu. Macam PCM Seng cakap, the more you learn, the more you earn. If you never learn, you never earn. Sistem berkata, percaya dahulu, kemudian memiliki. Ya, ini sistem cakap. Kita mesti percaya dari segala segi. Sama ada daripada syarikat, upline Anda. Ini akan kita kupas satu persatu. Jadi itu penting, kita mesti ada satu sikap percaya dulu. Bila kita percaya, kita akan lakukan apa segala pun rintangan di depan, kemudian baru kita boleh memiliki. Tetapi apa yang harus kita percaya? Percaya kepada diri mencipta keajaiban. Nah, itu yang paling penting sebenarnya kan. Kegagalan seseorang itu kan berpunca dari siapa? Sebenarnya daripada diri sendiri. Kita tidak boleh salahkan orang lain, tidak boleh salahkan syarikat, tidak boleh salahkan upline, tapi yang paling penting adalah diri kita sendiri. Yang mana kita sebenarnya dilahirkan dari setiap insan ini ada sebenarnya kelebihan. Jadi yang penting kita mesti percaya kepada diri kita sendiri. Jadi penting juga di sini percaya kepada Elken mengubah kehidupan sepanjang hayat. Tahun 98 masa saya join Elken ya. Masa itu upline saya memang approach saya Elken. Dia cakap Elken lah ya. Selepas 3 bulan saya ikut satu meeting di Hayat. Itu adalah first time saya join meeting di Elken dan di sanalah saya mula jatuh cinta dengan budaya Elken. Tepukan dia punya suasana. Jadi dari sana saya juga orang biasa yang mula-mula terjerumus dengan Elken. Jadi itu sebab bila kita percaya kepada Elken, maka kita boleh diubah ataupun mengubah kehidupan sepanjang hayat. Sehinggalah saya pada hari ini. Dan ramai di sana yang percaya kepada Elken sudah pastinya ya dapat satu kehidupan, satu kegembiraan yang saya rasa tidak mungkin dapat di luar. Jadi satu lagi saya percaya Elken is part of my family. Bukan saja ibu bapa saya, tapi Elken juga merupakan upline saya adalah ibu bapa saya. Jadi saya percaya Elken ini boleh mengubah kehidupan. Percaya kepada produk Elken, pasti yang terbaik. Sehingga hari ini 22 tahun, 20 tahun, 15 tahun, saya punya customer, saya punya downline, saya punya leader, banyak mendapat manfaat. Even hari-hari, even dalam keadaan MCO ya, jarang kita berjumpa dengan customer kita, masih sentiasa sibuk dengan order. Ya, jadi itu sebab produk ini memang yang terbaik, adalah terbaik kepada kita. Jadi sini ada contoh ini. Coba kita tengok DCM Doreen dahulu pada usia yang muda. Yang muda 47. Tengok selepas 10 tahun. Ya, so Elken boleh mengubah seseorang itu daripada ya yang tidak menarik menjadi sangat menarik. Inilah sebenarnya kehebatan produk Elken. Sama juga pada usia 20-an saya tidak tahu macam mana jaga penampilan. Bila berada di Elken, saya diperkenalkan produk beauty. So pada usia 36 tahun saya telah dimasuk sebagai duta masuk dalam majalah Elken. Oke, dan lepas itu 40-an. Dan baru-baru ini saya punya birthday last month, saya sudah mencecah 50-an. Jadi itulah sebenarnya saya rasa betul-betul bertuah, saya rasa sangat-sangat beruntung berada di Elken. Sebab dia dapat mengubah saya dan menjadi seorang yang tidak sehat, jadi tomboy, menjadi seorang lady light. Oke? Nah, ini lagi
dari pemimpin LSM Marilyn daripada Labuan. Ya, dengan produk yang hebat Rajen S Testimoni, beliau berjaya ya menurun sehingga 60 kilo. Oke, daripada 9 dulu sebelum Elkan memang macam maci, tapi sekarang macam teenager sudah, makin hari makin cantik. Percaya kepada plan pemasaran Elkan unik dan adil. Saya tahun 98 masa join Elkan kan, masa itu dia punya plan pemasaran neck manager 8.000, struggle jugalah buat 2.000, 6 bulan baru saya neck manager. Bayangkan masa itu, tapi percaya saja dapat puluh-puluh pun percaya juga. Itu pemasaran Elkan. Jadi saya bersemangat bila saya dapat sedikit bonus, saya pun sangat semangat sharing kepada orang saya. Kamu beli, kamu dapat bonus. Kalau mau buat perniagaan Elkan, kamu dapat lagi lebih. Inilah sebenarnya kelebihan pemasaran Elkan. Jadi di Elkan dia melalui langkah demi langkah, melalui sistem pendidikan orang baru, orang lama tapi mau balik kepada mendapat pendapatan. Oke, jadi kita ada sebenarnya plan. Yang terbaru lagi adalah CPP plan. CPP plan. Jadi itu sebenarnya yang paling saya rasa dapat membantu ramai di luar sana ya dapat peluang yang besar. Jadi kerjaya Elkan langkah demi 3 hingga 5. Yang penting bila kita berada Elkan, bila membuat perniagaan ini kita perlu bagi tempo diri kita untuk membina rangkaian. Bukan hari ini kita dapat bonus 2.000, 3.000, oh ini saja saya dapat, tidak. Tapi kalau kita bina rangkaian daripada pengedar, naik RSM, YSM, DCM, CCM, dan juga sampailah yang tertinggi sebagai LSM ataupun MCCM. So ini adalah plan yang harus kita percaya sebab ramai sudah kita di Elkan ini ya sudah mencapai begitu capai kejayaan di Elkan. Oke. Percaya kepada sistem pendidikan mampu menjadi Anda seorang pakar MLM. Jadi di Elkan Anda tidak pandai, tidak apa, Anda tidak tahu pun tidak apa. Sebab Elkan ada ada University Elkan Malaysia. Kita tidak ada pelajaran di Elkan boleh ajar kita. Jadi inilah sebenarnya orang yang tidak pandai pendidikan yang tidak tinggi, tapi di Elkan boleh belajar. Macam dari tadika, darjah 1 sampailah tingkatan. Nah inilah sebenarnya sistem pendidikan Elkan. Jadi kita harus percaya bila kita berada di Elkan, kita akan menjadi pakar MLM. Percaya kepada upline Anda yang ikhlas membimbing Anda. Ini sebenarnya penting. Saya sebenarnya ada ramai upline. Saya adalah level ke 10 upline MCCM Winnie. Kita tengok di sini dulu. Oke. Nani adalah level ke 5 saya di atas. Saya ada berapa level di bawah. Jadi sebenarnya kalau kita di Elkan ini kita memang ramai upline. Tapi yang dalam ramai-ramai ini yang paling membantu saya sebenarnya ini adalah upline saya CCM Nani yang sebenarnya 3 bulan follow up saya. Kalau dia tidak follow up saya mungkin saya masih kerja di restoran sampai usia sekarang makanya sudah 30-40 tahun bekerja di restoran ya siang malam. Tapi karena beliau follow up saya selama 3 bulan, hari-hari cari saya, hari-hari follow up saya, maka saya terjerumus di Elkan. Jadi saya ingin terima kasih yang tidak terhingga kepada upline saya yaitu CCM Nani Belados. Dan Insan ini juga dia sebenarnya masa saya join Elkan beliau berada di Sandakan. Tapi karena satu home party saya kena handle lebih kurang 50 orang, saya telepon dia balik-balik pada masa itu. Sebab saya terlalu takut macam mana sebenarnya home party. Jadi beliau
karena saya telepon dia lebih kurang 1 minggu, hari-hari, macam mana ini mau buat di Home Party. Beliau turun ke Kota Kinabalu. Kenapa ya? Sebenarnya bila kita sebagai downline yang begitu banyak label, kalau sebenarnya upline ini banyak dia mau jaga, ramai dia mau jaga, tapi kita mesti angkat tangan. Jadi saya pun tidak tahu lah sebenarnya masa itu, sebab saya mau buat satu home party, tapi saya tidak tahu macam mana handle 30-50 orang. Jadi saya telepon dia. Jadi dia tahu saya angkat tangan, saya mau buat perniagaan ini. Jadi dari sanalah saya tengok dia 1 kali buat, 2 kali buat, lepas itu saya duplikasi. Jadi saya ingin ucap terima kasih kepada senior upline saya, yaitu MCCM Winnie Chu. Dalam menjalankan perniagaan ini sudah pastinya banyak cabaran juga, dan sudah pastinya insan inilah yang banyak memberi dorongan dan semangat kepada saya, ya, yaitu tidak lain tidak bukan senior upline PCM, MCCM Mr. Sengkok Meng, juga LSM Star 7, ya. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada senior upline. Dan sudah pastinya kita punya EVP, ya, yaitu Sean Tan, yang banyak memberi kita good news. So sudah pasti dia handle dua satu yang bagian global dan juga Elken, tapi beliau masih tetap bersemangat untuk bersama-sama kita bagi good news. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Percaya kepada downline Anda, mereka mempunyai potensi yang tidak terbatas dan mereka mampu mencipta kejayaan di Elken. Sebenarnya yang paling penting kita yakin kepada potensi downline kita. Ya, jadi saya ingin bagi contoh di sini, yaitu MCCM Alfian, ya, the first MCCM in Labuan. Semasa beliau fight MCCM di Labuan memang banyak cabaran dalam keadaan ekonomi yang teruk, ya, banyak lagi cabaran diceroboi oleh syarikat lain, tapi tetap bersemangat dan saya percaya beliau boleh menempuhi segala cabaran. Dan akhirnya, ya, beliau juga berjaya menjadi MCCM di first in Brunei, ya. Jadi itu masa dalam tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi walaupun dalam keadaan MCO, Brunei ini satu negara yang kecil dalam keadaan MCO, walaupun senyap-senyap, tapi beliau dapat melahirkan, ya, qualifier. Ini yang luar biasa di Brunei, ya, dapat melahirkan qualifier pergi Budapest, yaitu di Sem Khairul dan juga di Sem Rahman Nurul Aini, ya. Dan sudah pastinya juga ini di Brunei mereka ada Bali dan juga Budapest, dan beberapa orang yang telah layak, ya, daripada Brunei sendiri, ya, dalam keadaan MCO, mereka juga dapat melayakkan diri dalam, ya, Brunei Qualify Bali dan Budapest. Jadi tahniah kepada Brunei. Dan sudah pastinya dalam keadaan MCO di Tawau. Saya ingat Tawau juga salah satu tempat yang terpencil, ya, di daerah Tawau. Jadi masa itu, ya, dalam keadaan MCO, MCCM Ajik juga dapat membina CPP dan juga membina rangkaian, ya, dapat melahirkan beberapa orang pencapai CPP during MCO. Jadi sample with sample, leader build network during MCO. Nah, ini lagi yang luar biasa. Sebelum MCO, yang biasa-biasa, macam mana saya dan Winnie upline push, ya, jadi LSM pun tetap tak boleh menjadi. Tapi bila berada di bulan MCO, meletup pula, ya, CCML and PO menjadi LSM semasa MCO. Malahan banyak record breaker yang mereka capai, ya, antaranya adalah jadi produser CCM dan banyak lagi lah. Tapi yang paling penting, ya, kepercayaan ini juga berlaku di mana mereka berdua ini dapat melahirkan begitu ramai sampel di during MCO. Imagine dalam keadaan
yang pergerakan yang sangat terhad, tapi masih bersemangat. Jualan masih meletup dan tidak pernah putus 7 director line. Luar biasa. Dulu sebelum MCO 3, 4 pun susah, tapi bila MCO boleh lagi build lah 7 director line, dan ramai yang di sini saya tidak dapat masuk ya gambar nanti adding, tapi sangat-sangat ramai. Jadi tanya kepada Labuan ya, semangat yang begitu luar biasa dapat melahirkan sampel yang begitu banyak di during MCO ini. Dan inilah sebenarnya apa yang sebelum, memang dalam MCO ini kita banyak memang menghadapi banyak cabaran, tapi ini bukan penghalang untuk kita terus berjuang dan terus membantu dan percaya kepada downline kita, leader kita untuk sama-sama ya mencapai kejayaan. Jadi saya percaya di dalam MCO ini, dalam network saya begitu ramai yang sebenarnya bersemangat balik, ada yang balik, ada yang membina kembali rangkaian. Jadi sebelum ini saya semasa saya di satu yang masa Elkan, dan sebelum itu memang saya pernah dapat jualan yang paling rendah daripada 500, 300, terus drop itu masa yang I lah. Saya turun sampai 30-40K TGS ya pada masa itu. Nasib juga kita balik kepada Elkan dan build balik, start balik 70, 80, 100. Jadi dalam tempo 2 tahun itu kan, itu sajalah 100, 100 lebih begitu. Tapi bila during MCO, starting bulan Mac yang lepas, April, selepas saya attend LSM meeting, saya balik dan start kembali bina rangkaian, kasih semangat balik kepada mereka. Dia tahu macam mana dalam tempo itu boleh mencecah 200, 300 ribu. Dan sehinggalah hari ini jualan sentiasa meningkat disebabkan kepercayaan itu, kepercayaan kepada network itu, kita boleh satu pasukan untuk sama-sama mencapai kejayaan. Oke, jadi inilah sebenarnya dalam diri MCO masih dapat melahirkan ramai pemimpin. Oke, jadi percaya bahwa masa lalu tidak mewakili masa hadapan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku kepada saya dan network saya, apa yang sudah berlaku is over. Penting adalah lihat kepada masa akan datang, lihat kepada network kita yang sekarang ada ini, di mana mereka memerlukan kita, memerlukan peluang yang mereka memerlukan peluang yang lebih besar. Jadi itu penting, kita harus bimbing dan percaya. Jangan sekali sombong dengan kejayaan Anda dan kecewa dengan kegagalan. Jadi jangan ada ini sama sekali sikap apabila kita mau membina rangkaian. Penting percaya dan percaya kepada network kita sama-sama bina balik rangkaian. Percaya bahwa Anda mempunyai potensi yang tidak terbatas, jangan merugi kebulan diri atau menetapkan sekatan ke atas diri. Jadi apa yang paling penting, keadaan yang di luar sana mungkin bilang ini tak boleh. Yang penting kita mesti yakin apa yang harus kita buat, percaya kepada Elkan, balik basic saja, do as normal. Ya, do. Saya terus terang, saya punya mata sampai blur, sudah terlampau banyak order, melayani, kebanyakan sekarang kita banyak melalui gadget. Keluar memang kurang, tapi yang penting kita masih follow up mereka melalui gadget, follow up melalui call. Itu yang paling penting. Jadi penting adalah kita mesti sentiasa back to basic, buat seperti yang dulu, cuma beza dia kita kurang pergerakan. Jadi sekatan dan keraguan akan membawa kebimbangan yang tidak perlu. Jadi jangan pikir ya ini tak boleh lah, susah mau keluar lah, tiada stok lah, dan baru-baru ini kan 14 hari branch tutup, alah tiada stok lah, inilah itu. Semua ini sebenarnya saya pun menghadapi cabaran ini sebab
downline tanya, macam mana tidak dapat ambil stok dan sebagainya. Jadi ini yang paling penting kita sentiasa berada di hadapan kepada customer kita, kepada leader kita, kepada downline kita, bagi mereka keyakinan. Oh, jangan risau. Sebenarnya produk masih ada, Elken masih ada, walaupun tutup jangan risau. Saya ada stok. Kalau saya ada stok, saya bantu Anda. Macam itu saja. Bagi keyakinan. Sebab kita adalah barisan hadapan kepada rangkaian kita. Itu yang paling penting. Sebab mereka ragu-ragu macam mana dapat produk, macam mana macam ada terus terang beberapa saya punya downline positif COVID. Lagi mereka mau order produk, mau ini, mau itu, mau ini. Contohnya lagi kita punya ekstasi kan habis stok. Memang kita cakap bulan Mac baru ada tahun depan. Memang tambah risau. Jadi saya selalu bagi cadangan, jangan risau. Masih ada kita punya ELG6, dia punya fungsi sama. Jadi close lagi ELG6, Kington, dan ini adalah produk yang sebenarnya boleh kita kasih hilang mereka punya kebimbangan. Jadi kita adalah barisan hadapan kepada downline dan juga rangkaian kita. Jadi meninggalkan pemikiran seperti saya tidak boleh, saya tidak dapat, dan kawan baik mereka saya sangat berharap dapat. Jadi ini try don't ada dalam sikap kita lah, tidak boleh. Jadi, kalau boleh buang. Penting kita mau buat ini perniagaan, kita punya customer, kita punya leader, kita punya downline, kita dulu yang mesti ada pikiran yang positif. Oke. Jadi formulasi corak pemikiran kita boleh diubah dan ditukar. Jadi saya rasa topik ini sangat-sangat membantu. Yang paling penting adalah pemikiran kita. Kita sentiasa berpikiran positif, kita sentiasa prihatin kepada customer kita, rangkaian kita punya leader, maka kita dapat bina semula ya kita punya keyakinan kepada network kita balik, customer kita balik. Jadi jangan buang masa seumur hidup dengan percaya kepada tidak boleh. Jadi buang masa itu yang semua bilang ini tidak boleh lah. Nah, semua itu jangan kita ada dalam minda kita, dalam sikap kita. Oke, selagi Anda mau, Anda pasti boleh. Itu yang penting. Selagi Anda mau berjaya di Elken pasti boleh membawa Anda ke arah kejayaan. Selagi Anda mau sehat, produk Elken boleh bantu Anda menjadi sehat, ya sehat cantik, oke? Dan saya rasa ini adalah last punya slide. What matter most is how you see yourself. Yang penting macam manapun keadaan, yang paling penting apa yang Anda lihat pada diri Anda sendiri. Itulah dia topik saya yang berakhir di sini. Oke, jadi saya ucapkan terima kasih dan kembali kepada MC. Thank you. Thank you LSM MCCM Mary dengan penyampaian yang sangat-sangat